Shalom Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Anastasia Kadang dari kelas 12 IPA 1 SMA Budi Murni 1 Medan. Dalam video kali ini saya ingin membawakan sebuah khotbah, tetapi sebelum itu marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Tuhan, sebelum kami mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kiranya Tuhan memberkati supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema khotbah yang saya bawakan pada video kali ini bertema Prapaskah. Tema yang pertama itu tentang sedekah, yang saya ambil dalam Matius 6 ayat 3 sampai dengan yang keempat, yang berbunyi, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui dengan tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu." Maksud dalam firman ini yang bisa saya simpulkan, ketika kita memberi sedekah, ketika kita membantu orang lain, janganlah juga kita memberitahukan kepada orang lain juga. Misalnya contoh, saya memberikan uang kepada si A, tapi saya menghambur-hamburkan apa yang saya berikan kepada si B. Itu yang dimaksudkan dalam hal memberi sedekah. Karena ketika kita memberikannya dengan secara tersembunyi, kita memberikannya secara diam-diam dengan penuh keikhlasan, maka Bapa kita yang di surga juga akan membalaskannya kepada kita. Hal yang kedua itu adalah hal berdoa, yang saya ambil dalam Matius 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu." Ayat yang ke-7, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Nah, maksud dalam firman kali ini itu adalah hal berdoa, yang dimana firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita ingin berdoa, kita masuk ke dalam kamar kita dan mengunci pintunya dan berdoa sendiri kepada Allah. Karena Allah itu ada di tempat yang tersembunyi yang akan membalaskan doa kita. Nah, dan firman Tuhan juga mengatakan ketika kita berdoa, janganlah kita bertele-tele dalam berdoa. Maksudnya jangan kita banyak menggunakan kata-kata yang mubazir gitu. Karena banyak orang mengira ketika mereka banyak berkata-kata, banyak berdoa, maka doa mereka akan menjawab. Itu belum tentu, karena firman Tuhan mengatakan janganlah kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi janganlah kita berdoa seperti bertele-tele. Namun di ayat-ayat yang selanjutnya itu kita diajarkan doa Bapa kami yang semana mestinya kita berdoa kepada Tuhan. Topik yang ketiga itu adalah tentang berpuasa, yang saya ambil dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Beginilah firman Tuhan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu." Maksud dalam firman Tuhan ini adalah ketika kita berpuasa, janganlah kita berpuasa seperti orang munafik yang hanya untuk dilihat orang saja, yang hanya tampil di luar saja. Tetapi ketika kita berpuasa, kita harus meminyaki kepala kita dan menyuci muka kita. Maksudnya kita harus membasuh diri kita agar kita terlihat suci di mata Tuhan. Dan juga jangan kita menghambur-hamburkan kalau kita sedang berpuasa kepada orang lain, itu tidaklah bagus. Tetapi hanya Bapa kita yang ada di surga yang hanya dapat mengetahui kita berpuasa. Karena Bapa kita yang ada di surga yang di tempat yang tersembunyi itu yang akan membalaskannya kepada kita. Topik yang keempat itu adalah tentang pertobatan, yang saya ambil dalam Lukas 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka,
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas baunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, maksud dalam firman Tuhan kali ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, yang dimana domba itu menggambarkan kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan kehilangan kita, ketika kita jatuh dalam dosa, maka Ia menyerahkan dirinya ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Itulah di sini dikatakan bahwa dombanya itu telah ditemukan dan ia pergi kepada rumah sahabatnya dan bersukacita bersama dengan mereka. Ketika kita bertobat, maka sorga itu akan bersukacita, akan bersorak-sorai karena kita telah diselamatkan. Topik yang kelima itu adalah tentang amal kasih yang saya ambil dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, maksud dalam firman Tuhan kali ini, kita itu harus memiliki kasih. Yang terutama itu kita memiliki kasih kepada Tuhan kita, yang dimana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan segenap jiwa dan akal budi kita. Terus yang hukum yang kedua itu menceritakan tentang amal kasih tersebut, yang dimana kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maksudnya janganlah kita mementingkan diri kita sendiri sebagai manusia, tetapi kita harus memperhatikan juga orang-orang lemah, orang-orang yang berkekurangan yang membutuhkan belas kasihan. Itulah maksudnya bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia. Topik yang keenam adalah tentang pengampunan yang saya ambil dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22, lalu lanjut dalam ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Maksud dalam firman Tuhan kali ini, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku?" Mungkin dalam kehidupan kita banyak orang yang mendukakan hati kita, yang membuat kita sedih, yang berbuat dosa kepada kita. Tetapi Yesus berkata kepada kita, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, maksudnya itu pengampunan tanpa batas. Kita harus terus mengampuni mereka walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Nah, maksud dalam ayat yang ke-35, ketika kita tidak mengampuni sesama kita, maka Bapa kita yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Maka kita harus mengampuni saudara-saudara kita dengan segenap hati. Demikianlah khotbah dari saya tentang sedekah, berdoa, berpuasa, pertobatan, amal kasih, dan pengampunan. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa telah mendengarkan sabda Tuhan, supaya itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami sebagai umat-Mu agar kami terus mendekat kepada Tuhan, agar kami tidak berbuat dosa dan mengampuni saudara-saudara kami dan memberi sedekah. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.